Pernah satu kali aku malas sekali sekolah, padahal sekolahku dekat di sini. Tapi kemudian aku nggak mau sekolah. Itu papa mengejar aku keliling gereja ini sambil menyuruh aku sekolah. Kemudian aku naik ke atas, aku lihat papaku muter-muter. Begitu kerasnya papa untuk mengajar aku supaya aku mau bersekolah. Seperti itu. Saya Marcia Simau. Saya ada di satu jalan, halaman Immanuel. Disinilah saya tumbuh bersama adik-adik saya dari Balikpapan ke Jakarta. Ayah saya seorang pendeta, Benyamin Simau, dan saya adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Saat ini saya melayani di GPIB Oraet Labora, Serpong. Saya menjadi pengurus di PKP GPIB Oraet Labora dan bermain musik di GPIB Oraet Labora. Papa orang yang sangat tidak keras tapi tidak lembut. Ia di dalam keluarga besarnya sendiri, Papa ber9 bersaudara, tapi karena dia seorang pendeta, dia sangat dihargai oleh kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Bagi kami juga di keluarga, Papa seorang yang sibuk karena dia adalah seorang pendeta yang memimpin jemaat. Jadi seringkali Papa tidak ada di rumah, tapi bagi kami Papa tetap seseorang yang hangat. Karena seringkali ketika kami pergi, Papa harus khotbah begitu, kami semua diajak kecil-kecil walaupun kecil-kecil. Kemudian habis itu kami menghabiskan waktu pergi kemana saja, ke restoran, ke tempat hiburan. Seperti itu papaku di mata saya. Kalau cerita itu aku rasanya jalan di Immanuel ini bisa menjadi saksi. Bagaimana Papa begitu kerasnya mendorong aku untuk bersekolah. Pernah satu kali aku malas sekali sekolah, padahal sekolahku dekat di sini. Tapi kemudian aku nggak mau sekolah. Itu Papa mengejar aku keliling gereja ini sambil menyuruh aku sekolah. Kemudian aku naik ke atas, aku lihat papaku muter-muter. Begitu kerasnya Papa untuk mengajar aku supaya aku mau bersekolah. Seperti itu. Tapi papaku juga seseorang yang sangat demokratis. Dia nggak memaksa saya harus kemana, saya mau seperti apa. Tapi dia selalu menyiapkan apa yang aku butuhkan. Aku mau bersekolah di tempat ini atau itu, dia tidak memaksa. Tapi dia siapkan bagiku untuk masa depan itu. Seperti itu papaku. Saat SMA kami harus pindah ke Bandung. Papa ditegaskan ke Bandung. Itu sebenarnya awal pergumulan berat kami. Karena setelah dari Majelis Sinode, Papa ditugaskan sebagai pendeta jemaat di GPIB Bandung. Saat itu kami semua masih bersekolah. Tapi karena harus pindah, Papa lebih dahulu pindah ke Bandung. Lalu kami, karena tidak ada rumah, kami dititipkan ke banyak jemaat. Adikku ke keluarga Siwi, aku di keluarga Hilmanau, Mama dan adik bungsuku di keluarga Patinama. Sehingga hampir setahun kami berpisah di jemaat Immanuel di sini dan Papa di Bandung. Itu awal pergumulan kami. Tapi Tuhan membuat segala sesuatunya baik pada saat itu. Akhirnya kami bertemu dan aku merasa bahwa saat-saat itulah yang saat-saat yang terindah. Ketika kami pindah ke Bandung, kami bertemu banyak orang dan kami berkembang di situ, bertumbuh menjadi remaja-remaja yang melayani Tuhan. Pergumulan yang aku rasain, mungkin karena ini aku sudah lebih dewasa, adalah ketika papaku selesai menjadi pendeta jemaat di GPIB. Kemudian dia diteguhkan menjadi pendeta emeritus. Dengan begitu kami harus pergi dari rumah yang selama ini kami tinggali.
Papa mempunyai pergumulan, kami harus mencari rumah, tapi rumah yang uang yang di tangan yang Papa punya dan kami punya adalah hanya sedikit sekali. Itu yang diberikan oleh GPIB atau gereja pada saat itu. Kalau tidak salah sekitar 25 juta. Kemana kami mau cari rumah seperti dengan nilai seperti itu? Padahal pada saat itu ada mama, ada oma, mertua dari papa dan kami. Kakak beradik, Arwi dan saya. Tapi kami berusaha mencari. Kami cari ke Bekasi, kami cari ke Bogor bahkan. Kami cari ke Gading Serpong, Medang dan sebagainya. Pada akhirnya Papa mengambil keputusan untuk mencari rumah dekat rumah adik saya yang sudah menikah, Yunda. Kami mencari di sekitar Gading Serpong. Pada saat itu sebenarnya Papa ingin sebuah rumah di kampung yang berbaur dengan masyarakat. Tapi ternyata saat itu tanah-tanah di sekitar situ juga sangat mahal. Lalu ada seseorang teman Yunda menceritakan bahwa ada sebuah perumahan Medang yang sedang menjual rumahnya. Papa sempat ke sana, kami pergi ke sana. Lalu kami melihat ada sebuah rumah yang cukup dengan uang yang kami miliki 25 juta. Rumah itu tapi hanya 1 kamar. Aku nggak ngerti tipe-tipenya, mungkin tipe 36. Rumah yang begitu masuk kemudian cuma 1 kamar tanpa halaman. Di situ akhirnya yang Papa pikir mungkin inilah yang bisa dibeli dari uang sebegitu. Kemudian Papa mulai mengadakan tanya jawab dan pertanyaan-pertanyaan dengan perumahan tersebut. Disepakati rumah itu akan dibeli Papa. Sebenarnya dalam diskusi bersama-sama Papa sempat mempertanyakan bagaimana dengan aku dan Arwi. Tapi kami bersama-sama berdua bilang, katakan bahwa Papa tidak usah khawatir, kami sudah dewasa. Kami akan mengurus diri kami masing-masing. Jadi biar Papa mencari rumah untuk Mama dan Oma. Lalu aku lihat di dalam mata Papa bahwa dia begitu sedih sebenarnya. Tapi pada akhirnya itulah mungkin yang harus ia jalankan. Pada waktunya, di suatu waktu itu dia akan, misalnya besok dia harus mengadakan tanda tangan dengan perumahan itu untuk membeli rumah tersebut. Di hari ini, satu hari sebelum ia melakukan itu, dia kembali melihat rumah tersebut. Dia melihat, dia menimbang apakah ini jadi dibeli atau tidak. Di dalam perjalanan saat dia setelah melihat rumah itu, di dalam perjalanan dia menuju ke rumah adik saya, dia melewati sebuah padang rumput yang sebenarnya liar. Di situ ini saya dengar dari cerita bapak saya. Di saat itu dia berlutut, dia berdoa, dia berlutut kepada Tuhan. Kalau memang ini yang Tuhan berikan baginya, rumah ini yang Tuhan berikan, biarlah ini menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi ia dan keluarganya. Kemudian dia berjalan kembali. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Saya di rumah di Jakarta saat itu, di Tembaga, saat itu sedang diam-diam saja gitu. Tiba-tiba ada suara ketokan di pagar. Sepada seorang tua, terus ketika saya keluar ada seorang tua setengah baya gitulah, tidak terlalu tua seperti ayah saya, bertanya kepada saya. Dia tanya, "Meis," itu dalam bahasa Indonesia, panggilan kepada seorang gadis, "Meis, Papa ada?" Lalu saya tidak kenal sama sekali orang tersebut. Saya bilang, "Papa ada di rumah Yunda, adik saya di Serpong," saya bilang gitu. Kemudian dia tanya, "Apakah saya boleh berbicara dengan Papa?" Oh, mungkin pikir saya, mungkin maksudnya lewat telepon. Kemudian saya yang biasanya sungkan mengajak orang asing ke dalam rumah, saya ajak buka pintu dan ajak
om tersebut ke dalam rumah. Kemudian saya angkat telepon dan menghubungi rumah adik saya. Saya tanya, Yun, papa ada? Dan kebetulan papa baru sampai di rumah adik saya di Gading Serpong tersebut. Kemudian papa saya angkat, saya berikan telepon itu kepada om tersebut. Kemudian saya mendengar percakapan mereka dalam bahasa Belanda yang saya ngerti sedikit-sedikit. Dia bertanya, Ben? Dia berkata Ben, saya pikir dia sudah cukup kenal rupanya dengan bapak saya. Dia katakan, Ben, bisakah saya titipkan ini kepada anakmu? Dia katakan dalam bahasa Belanda. Entah perkataan apa di sana jawabannya. Kemudian om tersebut menutup teleponnya. Kemudian setelah itu ketika selesai, om itu menyerahkan 2 kantong amplop coklat yang cukup besar kepada saya. Dia katakan, Meis, ini om titip untuk papa. Saya terima. Kemudian om itu pamit pergi pulang. Nah setelah om itu pulang, telepon di rumah saya berdering kembali. Rupanya bapak saya di sana penasaran apa yang dititipkan. Rupanya dia tidak tahu sama sekali apa itu. Kemudian dia tanya, apa yang dititipkan Mars? Dia bilang. Papa tanya. Kemudian saya bilang, saya boleh buka Pak? 2 amplop besar. Ketika saya buka, isinya uang segepok-gepok gitu. Dan saya nggak di situ tertulis 50 juta dan 50 juta. Saya bilang, Pak, uang. Saya nggak tahu apa, saya cuma mendengar papa di sana berteriak puji Tuhan. Terus kemudian telepon ditutup. Di situ saya melihat bagaimana Tuhan melihat hambanya yang meminta kepadanya. Saya pernah ingat seorang dari kakak papa berkata, kalau Tuhan pasti menolong Benny. Ketika papa sakit, ketika papa kurangan, Tuhan pasti melawatnya. Dan itulah yang saya lihat. Bagaimana Tuhan melawat keluarga kami pada akhirnya. Tepat 1 hari sebelum itu, papa menunda semua pembelian rumah itu dan kami bisa mencari rumah yang lain. Sehingga dari uang yang diberikan itu kami bisa membangun, merenovasi sebuah rumah yang pada akhirnya lebih besar dari yang selama ini kami tinggali, pastori yang papa punya, yang pernah kami tinggali. Saya melihat di situ bahwa apa yang Tuhan yang diajarkan oleh orang tua saya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nggak terlambat menolong, yang selalu tepat waktu. Dari situ aku melihat bahwa Tuhan yang aku pelajari, aku yang diperkenalkan oleh mama papaku selama ini, aku lihat bagaimana karyanya di dalam hidup aku sekeluarga. Dan itu akhirnya aku alami ketika saat aku terkena COVID pada awal tahun 2020, Maret 2020, awal-awal COVID itu ada di Indonesia. Aku terkena, ada ketakutan, ada rasa khawatir ketika mendapat COVID itu. Tapi saat itu aku tahu dan tahu pasti bahwa Tuhan yang hidup itu akan menolongku, akan memeliharaku dan membuat aku pulih dari sakit COVID itu. Dan sepanjang kehidupanku pada saat-saat ini, apa yang aku jalani, apa yang aku alami, aku berusaha untuk melihat bahwa pasti apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Sekalipun aku tidak tahu maksud apa yang Ia lakukan di dalam hidupku. Di masa COVID ini, hampir 3 tahun kita jalanin masa pandemi ini. Semua orang pasti merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana khawatirnya, bagaimana ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi percaya dan yakini bahwa
Tuhan yang kita percayai itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mau peduli terhadap hidup kita. Karena itu berjalanlah terus di dalam genggaman Tuhan. Itu yang aku belajar dan aku mau bagikan kepada banyak orang lain. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli kita. Dan Dia bukan tutup mata atau tutup telinga terhadap doa-doa kita. Tapi Dia mau menunggu waktu yang terbaik yang Dia mau lakukan buat kehidupan kita. Mengakhiri kisah aku ini, aku mau menyanyikan sebuah lagu yang selalu membuat aku kuat, yang diciptakan oleh seorang ibu, Tante Mary Tobing. Judulnya Di Kala Ku Cemas. Dan aku mau menyanyikan ini dengan Nadine ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kadang ku takut, aku ragu, aku bimbang. Ku lupa ada yang kuasa, yang dapat memberi sukacita. Ku mau jadi burung, ku mau jadi burung